Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah sampaikan kepada para bapak ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara silaturahmi atau halal bihalal di Masjid Quwwatul Islam. Saya selaku pembawa acara, nama Nanang Dea Ardiansyah. Berkenaan masih suasana Syawal atau Idul Fitri, Aminah Aidin wal Faizin, kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin untuk bisa berhadir di acara yang berbahagia ini. Yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Ta'ala. Pada kesempatan suasana yang cerah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Alhamdulillah di hadapan kita sudah berhadir Ustadz Habib Saleh Abdurrahman Al-Jubri. Terima kasih. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kami dan hormat kami juga kepada Ketua Yayasan Masjid Quwwatul Islam Bapak Haji Arifin, dan kemudian juga kepada panitia acara sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Quwwatul Islam Ayahanda Haji Junaidi Abham. Terima kasih. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah saya sampaikan dulu untuk susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian yang ketiga adalah sambutan, dan yang keempat adalah kepada tema pokok yaitu adalah ceramah atau tausiah, dan berikutnya adalah penutup atau doa. Baiklah saudara hadirin sekalian, untuk memulai acara ini mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara yang kedua, yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kepada beliau Al-Ustadz Abdul Latif waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran untuk memasuki acara selanjutnya,
sambutan kepada yang terhormat Bapak Haji Junaidi Abham. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan dan kebahagiaan pada hari ini dapat hadir bersama-sama menghadiri acara silaturahim, terutama untuk kita umat Islam, untuk bisa juga mendengarkan nantinya tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Haji Saleh Abdurrahman Al-Jubri. Ini luar biasa, beliau jauh-jauh dari Wonogiri bisa berkenan datang ke Masjid Quwwatul Islam kita di sini. Terima kasih kami panjatkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, bapak-bapak, dan juga kebetulan ada ibu-ibu di belakang yang hadir pada hari ini. Ini karena saking luasnya masjid saja, Pak Ustaz. Nah, sebenarnya undangannya ini memang diundang sekitar 100 orang, tapi ternyata yang hadir alhamdulillah mencapai hampir 40 orang. Saya hitung-hitung hampir 40 orang, yang luar biasa ini. Belum lagi termasuk dengan ibu-ibu. Tapi karena ini luasnya masjid kita ini, alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi kami sangat bersyukur sekali atas kehadiran Pak Ustadz, yang kebetulan juga kami di sini juga punya Pak Ustadz juga yang selalu ada di masjid kami ini, yakni Pak Ustadz Izul. Ini sudah dikenal di lingkungan kita sini, dan kalau hari Jumat alhamdulillah luar biasa banget. Kemudian juga hari raya tadi Idul Fitri, alhamdulillah lantai Sabtu bawah itu pertokoan penuh, sini penuh, atas penuh, dan sampai ke jalan. Nah ini luar biasa. Kalau sampai ke jalan raya itu sudah luar biasa bagi Papua. Nah ini patut disyukuri. Mudah-mudahan nantinya kami ini kalau doa Pak Ustadz, tinggal satu lagi hajat kami, yakni mempunyai mobil ambulan. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah ada, genset listrik sudah ada, alhamdulillah. Ini bantuan terutama dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, itu yang membantu kita, serta warga-warga Banjar dan keluarga-keluarga kita, jamaah Masjid Quwwatul Islam ini, terutama yang di lingkungan ini, Bosan. Ini ada hadir nih banyak juga nih yang di lingkungan masjid kita ini. Nah ini alhamdulillah terima kasih banyak. Jadi pada hari ini tujuan kita ini sesuai dengan amanah yang diinginkan oleh waktu itu yang datang ke rumah saya Pak Haji Arifin, untuk ketua yayasan kita Quwwatul Islam, itu beliaunya Pak. Nah itu yang badannya besar tinggi itu. Nah itu beliau itu ketua yayasan Quwwatul Islam. Kemudian bersama Ustadz kita Jainal dan Ustadz Ridwan serta Bapak kita Sarkawi ini yang hadir, dan kali ini nampaknya hadir semua nih yang punya ide dan gagasan. Nah inilah tujuannya adalah silaturahim. Dengan tujuan silaturahim ini sebenarnya menginginkan agar kita ada rasa kerukunan dan kedamaian, di mana kami ini berbeda-beda. Bedanya ya ada berbeda suku, ya kalau agama sama Muslim, hanya yang berbeda itu suku. Kemudian perjalanan waktu ini mungkin ada berbeda pendapat,
berbeda pikiran. Nah, ini sehingga pada hari ini mudah-mudahan dengan ceramahnya nanti Pak Ustadz Saleh kita ini bisa lebih membuka kami semuanya. Hati kami menjadi terbuka untuk menciptakan suatu kerukunan dan kedamaian, terutama untuk umat Islam. Ini terutama sekali, sehingga itulah tujuan silaturahim kita pada hari ini. Mudah-mudahan nantinya kita dengarkan, dan mudah-mudahan semula kita yang berbeda-beda pemikiran atau ada silang sengketa selama ini, nah, mungkin sebenarnya kalau di hari raya Idul Fitri ya kita bisa saling memaafkan, tapi karena situasi dan kondisi hari inilah kita saling memaafkan bersama. Mudah-mudahan nanti tercipta rasa kerukunan, kedamaian, dan lebih penting lagi merasa kita sama-sama untuk menyampaikan yang nantinya insya Allah buka hati kita untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah kita. Inilah yang kita harapkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Junaid Adhan yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga dengan apa yang disampaikan beliau dapat memberi wawasan dan pencerahan bagi masyarakat. Untuk acara berikutnya, yaitu adalah tausiah atau ceramah yang merupakan pokok daripada acara kita hari ini, yaitu dengan tema memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kepada beliau Ustadz Al-Habib Saleh Abdurrahman Al-Jupri, kami Al-Jupri SI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengaruh masjidnya besar, suaranya kurang banter terdengar. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, pengurus Masjid Quwwatul Islam, Ketua Yayasan Masjid Quwwatul Islam Bapak Haji Zainal Arifin, Ketua Panitia Pembangunan Bapak Haji Junaidi Adhan, Bapak Ketua Takmir Masjid Quwwatul Islam Bapak Safruddin Lutfi, lan para sesepuh Masjid Quwwatul Islam dan keluarga besar Al-Banjari yang ada di Yogyakarta. Hadir bersama kita Haji Abah Rozi, Haji Rozi Amin, Haji Ridwan Usman, lan para sesepuh keluarga besar Al-Banjari dan seluruh jamaah Masjid Quwwatul Islam yang hadir pada kesempatan ini. Insya Allah tanpa disebut nama semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara pada pagi hari ini. Betapa banyak dari saudara-saudara, kawan-kawan kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang masih menghembuskan nafas tapi diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur masih diberikan nikmat hidup, kesempatan dan nikmat sehat oleh Allah. Banyak-banyak bersyukur atas kedua nikmat ini. Insya Allah selalu dijaga kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi panutan kita dalam hal apapun. Dalam hal ibadah Rasulullah panutan kita, dalam hal sosial Rasulullah panutan kita, di dalam rumah, di luar rumah Rasulullah panutan kita. Barang siapa yang selalu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya, insya Allah selamat bahagia dunia akhirat. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, kita harus ikut pewaris Nabi. Siapa itu pewaris Nabi? Pewaris Nabi adalah ulama, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kita bukan sahabat Nabi, kita tidak jumpa dengan Nabi, tapi kita berjumpa dengan para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Oleh karena itu di Masjid Quwwatul Islam kita bersyukur di sini ada ulama, ada Ustadz Izun. Ini perlu kita ikuti beliau, daun-daunnya, nasihat-nasihatnya kita ikuti. Karena kalau kita mengikuti para ulama, insya Allah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian insya Allah pada pagi hari ini menjelang siang hari, saya lihat jamaahnya semangat-semangat yang hadir. Semangat dan jamaah pilihan. Amin. Ini karena masjidnya besar, tapi kalau dia di ruangan kecil full gitu. Jadi insya Allah semua yang hadir dapat keberkahan darinya. Amin ya Allah. Apalagi kita berkumpul di dalam masjid, yang mana berkumpul di dalam masjid dalam rangka mendengarkan Al-Quran. Kita kalau duduk di sini hanya dengar tadi pembacaan Al-Quran sudah cukup sebenarnya untuk kita dapat berkah. Apalagi kita duduk di sini bersilaturahim, kita duduk di sini mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalam Rasulullah, mendengarkan petuah-petuahnya para ulama, insya Allah akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di masjid ini pastinya punya adab-adab. Maka selama kita di majlis ini usahakan kita jaga adab-adab masjidnya. Termasuk diantaranya usahakan jangan tidur saat majlis. Gitu. Bapak-bapak sepakat gitu. Jangan tidur saat majlis. Kalau ketiduran tidak apa-apa. Karena kalau ketiduran itu tidak sengaja, tapi kalau tidur itu sengaja tidur, bahaya juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini alhamdulillah dalam acara halal bihalal, atau kalau dalam bahasa kita disebut dengan silaturahim atau syawalan atau ruwat atau istilah-istilah yang lain. Yang mana istilah halal bihalal ini kalau kita cari di kamus bahasa Indonesia itu penjelasannya ternyata asal usul kata halal bihalal ini adanya dari Indonesia. Saya alhamdulillah studi 5 tahun di Sudan, itu negara Arab, nggak ada halal bihalal. Adanya halal bihalal di KBRI, ya Indonesia juga. Tapi kalau di tradisi itu adanya di Indonesia. Dan ternyata ya menurut apa yang disampaikan, bahwa tradisi halal bihalal ini ada 2 versi. Ada versi lama, ada versi baru. Versi lamanya mengatakan bahwa yang paling pertama menginisiasi adanya halal bihalal ini adalah Pangeran Sampel Jowo. Itu yang ada di Surakarta di Solo.
Itu katanya apa? Kenapa ada halal bihalal? Beliau mengusulkan supaya tidak lama-lama untuk mengadakan acara ataupun soan-soan. Kalau bahasa sekarang mungkin kita katakan untuk menghemat waktu. Karena beliau raja itu biasanya disoani banyak orang. Daripada waktu di bulan Syawal ini habis dengan soan-soan, akhirnya dikumpulkan dalam satu acara disebut dengan halal bihalal. Jadi di situ ada sungkeman, di situ ada minta maaf, ada takdim penghormatan kepada para raja, para punggawa, sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah. Dalam versi baru dikatakan bahwa halal bihalal ini asal usulnya itu dari Bahyai Wahab Asbullah Jombang. Jadi beliau itu katanya, ini menurut sejarah yang kita baca, dan insya Allah panjenengan sudah tahu semuanya. Ini hanya mengingatkan mawon. Jadi tahun 1948 beliau itu mengusulkan kepada Bung Karno, karena pada saat itu situasi politiknya ini lagi kurang enak. Ya dimanapun kapanpun biasanya ya, namanya manusia bertemu dengan manusia pasti ada gesekan. Mau politik, mau organisasi pasti ada gesekan. Maka beliau itu langsung mengusulkan pada Bung Karno, karena pada saat itu tahun 48 pasca kemerdekaan itu mulai ada muncul gerakan-gerakan separatis ingin memisahkan diri dari Indonesia. Maka beliau itu mengusulkan kepada Bung Karno agar mengumpulkan para petinggi-petinggi negara setelah ibadah puasa. Yang biasanya itu hanya silaturahim biasa, pergi ke rumah-rumah sebagaimana biasanya, tapi satu persatu. Kata Bahyai Wahab Asbullah, lebih baik kita kumpulkan menjadi satu. Di situ kita cairkan suasana yang tegang. Yang mungkin punya dendam, punya kebencian di dalam hati, bisa saling memaafkan di tempat itu, di acara itu. Nah, itulah asal mula halal bihalal. Adapun kata halal bihalal itu, halal itu artinya apa? Halal. Boleh deh, halal. Lawannya halal, haram. Kata Bang Wahab ini, permusuhan itu hukumnya apa? Halo? Permusuhan itu hukumnya apa? Haram. Kebencian itu hukumnya apa? Pertikaian itu hukumnya apa? Semuanya haram. Maka perlu dihalalkan. Halalnya itu saling memaafkan. Maka halal itu artinya saling memaafkan, saling membuka diri kepada saudara-saudara kita. Kita pasti punya salah kepada orang lain, pasti. Maka kita perlu meminta kehalalan, meminta keridhaan, meminta maaf dari saudara kita, baik kesalahan secara langsung ataupun tidak langsung. Maka yang halal, maaf, permohonan maaf, minta keridhaan dibalas dengan yang halal. Halal bi halal. Jadi halal ini bukan hukum, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita bilang halal bihalal artinya hukumnya halal. Bukan, ini bukan ada kaitannya dengan hukum. Betul. Jadi saya lanjutkan. Halal bihalal itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Ini adalah tradisi saling maaf memaafkan, membuka diri, mencairkan suasana. Dan subhanallah, berkat halal bihalal pada tahun itu mulai mencair suasana. Akhirnya Indonesia masih tetap utuh sampai saat ini. Nah, maka ini termasuk tradisi yang sangat luar biasa yang perlu kita lestarikan. Tradisi halal bihalal ini memang tradisi yang bid'ah, gitu. Setuju gitu? Iya, nggak ada di zaman Nabi. Iya, nggak ada di zaman Nabi. Tapi ini merupakan bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik itu kata Mbah Hasyim Asy'ari ada dua. Ada dua syarat bid'ah itu bisa menjadi baik. Yang pertama ada asal usul di dalam syariat. Pertanyaan, apakah di dalam halal bihalal ini ada asal usul di dalam syariat? Ada.
ada, silaturahim ada, saling memaafkan ada, makan-makan juga ada, semuanya ada syariatnya. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Ada pertentangan? Tidak ada. Di orang ngumpul, dengar Quran, berjabat tangan, saling memaafkan, mendengarkan ceramah, semuanya tidak ada pertentangan di dalam syariat. Maka ini tergolong bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Bukan bid'atun dhalalah, bukan bid'ah yang sesat masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap manusia itu punya kesalahan. Orang yang tidak mengaku salah itulah orang yang salah. Orang yang baik itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Kesalahan itu dalam syariat ada 3. Ada namanya yang pertama shaghair, dosa-dosa kecil. Apa contoh dosa-dosa kecil? Itu besar. Dosa yang kecil contohnya apa? Memegang Al-Quran tanpa wudhu. Ini kata para ulama, kita gak punya wudhu, pegang Quran, itu dosa kecil. Contoh, dosa kecil itu cara menghapusnya seperti apa? Dengan memperbanyak istighfar, Rabbil firli atau astagfirullah. Itu dosa kecil. Yang kedua, al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu banyak, termasuk ngerasani orang. Itu dosa besar, bapak-bapak, ibu-ibu. Dosa besar. Kalau kita itu menceritakan keburukan orang, sebenarnya kita melakukan dosa besar. Dan dosa besar itu bisa dihapus dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu misalnya punya amalan istiqomah dan juga punya dosa yang istiqomah, ya, ada dosa istiqomah juga ya. Sama-sama istiqomah, Pak. Jadi amalannya, tahajudnya jalan, dosanya juga jalan. Kalau dia dosa besar, dia harus bertobat kepada Allah, harus menunjuk ini dosa ghibah, membicarakan keburukan orang. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, aku bertobat kepadamu dari dosa ini. Maka dosa itu akan diampuni oleh Allah. Selama kita tidak meminta ampunan, meminta bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa besar, maka dosa itu akan tetap menjadi beban kita. Jadi kalau misalnya begini bapak-bapak ibu-ibu, naudzubillah min dzalik, contoh, ada orang ahli mendem, ahli minum, terus dia itu dia tidak bertobat dari dosa minumnya ini. Dia tidak minum, tapi dia tidak bertobat kepada Allah. Tetap dosa ini terhitung sebagai dosa besar yang tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia perlu bertobat kepada Allah. Karena apa? Karena ini tergolong dosa besar. Beda dengan dosa kecil. Dosa kecil hanya istighfar cukup. Tapi kalau dosa besar kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata para ulama, at-tabi'at. Apa itu at-tabi'at? Dosa besar yang berhubungan dengan orang. Nah, ini yang agak repot lagi. Dosa besar yang berhubungan dengan orang. Kita misalnya menceritakan keburukan orang, kita memfitnah orang, kita kasar kepada orang, kita menyakiti orang, kita mengambil harta orang. Ini semuanya termasuk dosa besar yang berkaitan dengan orang. Dosa besar yang berkaitan dengan orang ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang tersebut memaafkan kita. Ini agak repot Pak. Ini agak repot, apalagi kalau dosanya ini dosa ngerasani. Insya Allah, ya bisa dikatakan hampir semua kita itu sering ngerasani orang. Hampir semua. Lihat orang agak beda, wah ini langsung dibicarakan. Oke. Yang gak enak itu tentang orang itu kita bicarakan di belakang. Kalau dosa merasani ini dosa tergolong tabiat,
dosa besar yang berkaitan dengan orang lain. Kalau misalnya kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat kita akan berurusan dengan orang tersebut. Kita mengambil hartanya, di akhirat kita akan berurusan dengan orang tersebut. Maka disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapa orang yang rugi? Para sahabat berkata, orang rugi itu yang punya bisnis kemudian bangkrut. Di sini banyak bisnis begini. Insyaallah bisnisnya sukses semuanya. Amin ya Allah. Di akhirat ya. Amin. Orang yang rugi itu adalah orang yang punya bisnis kemudian bangkrut. Orang yang rugi itu orang yang tidak punya apa-apa. Wahai Rasulullah, kata Rasulullah bukan itu. Orang yang rugi itu adalah orang yang banyak amalnya, dia melakukan amal soleh, melakukan amal sosial yang banyak, bantu orang, tapi di akhirat nanti ternyata dia melakukan hal-hal yang lain selama di dunia. Dia menyakiti orang dengan lisannya, dia menyakiti orang dengan tangannya, sehingga amal atau pahala dari amalnya itu diambil oleh orang lain sampai habis amal ibadah yang dia lakukan. Alhamdulillah. Setelah habis apa? Dibuang ke dalam neraka. Ini orang yang rugi, kata Nabi Muhammad SAW. Maka urusan kita dengan orang ini harus selesai di dunia. Dan tadi saya sudah bilang, dosa ngerasani ini, dosa ghibah, ini termasuk dosa yang repot kalau menurut saya. Karena hampir setiap saat kita itu ghibah orang, hampir setiap saat. Dan ghibah itu tidak melulu kita itu berbicara. Kita mendengarkan orang ghibah juga kita masuk ghibah. Kita senang dengan orang ghibah, kita juga termasuk ghibah. Maka disebutkan oleh Nabi, orang yang berbicara tentang ghibah dan orang yang mendengarkan sama-sama di dalam dosa. Na'udzubillah. Jadi dengan misalnya, oh saya enggak ghibah orang, tapi saya duduk di situ aja dengar, jadi pendengar setia. Itu juga dapat dosa yang sama, hadirin. Maka agak repot ini. Oleh karena itu kata guru saya, momentum yang paling enak untuk maaf-maafan, untuk kita bisa bebas dari urusan dengan orang-orang adalah halal bihalal. Kan kita bilang apa? Mohon maaf lahir dan batin. Tidak perlu kita bilang saya dulu ngerasani kamu. Tidak perlu. Yang penting mohon maaf lahir dan batin. Semuanya sudah dimaafkan. Ya dosa ngerasani, dosa fitnah, semuanya insya Allah dimaafkan melalui momentum halal bihalal ini. Itu pentingnya kita ada seperti itu. Jadi jangan dengar orang-orang bilang oh ini bid'ah dan lain sebagainya, nggak usah dengar ya, karena kita punya tujuan supaya dosa-dosa kecil kita diampuni Allah, dosa-dosa besar kita diampuni Allah, dan juga dosa-dosa besar kita kepada orang lain juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ini alhamdulillah di dalam masjid ini kita merasakan banyak sekali manfaat. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat ini merupakan banyak keberkahan yang didapatkan oleh para pengurus masjid ini. Ya mungkin kita bicara secara nyata, secara yang materi, insya Allah ya jelas bahwa masjid ini semoga ini pasti membutuhkan materi yang besar. Tapi kita harus ingat bahwa dari sisi materi ada sisi batin, yaitu sisi keberkahan. Sisi keberkahan yang didapatkan oleh para pengurus masjid, begitu juga dengan jamaah Masjid Quwwatul Islam ini. Dan itulah yang harus kita pertahankan. Bagaimana sisi keberkahan ini tetap ada, yang mana ini bisa sebanding dengan keberkahan masjid yang ada. Karena kalau kita lihat secara historis, memang masjid ini saya dengar, masya Allah, ceritanya sangat luar biasa.
Ya, tanahnya memang tanah yang terpilih. Kemudian orang-orang yang membangun, para sesepuh dahulu juga sangat ikhlas di dalam membangun masjid sehingga bisa seperti ini. Maka itulah yang harus kita jaga, sisi keberkahan. Dan sisi keberkahan ini akan tercapai apabila kita memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Jamaah masjid kita jaga, pengajian-pengajian kita laksanakan. Semua ini insya Allah inilah yang akan membangun keberkahan di dalam masjid. Jadi memperbanyak majlis-majlis dan juga pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan saudara. Kata Habib Umar bin Hafid, talaqil ikhwan afdalul majalis. Duduk bersama saudara-saudara sedulur, ya, sesama keluarga Banjari, sesama keluarga besar jamaah Masjid Quwwatul Islam, duduk bersama ini, kata Habib Umar, ini adalah sebaik-baik majlis. Meskipun mungkin tidak ada penyampaian ceramah, tidak ada apapun, tapi duduk dengan niatan silaturahim, itulah sebaik-baik majlis. Karena di situ kita akan berbagi rasa, kita akan mendengarkan langsung apa yang menjadi istilahnya, yang masukan-masukan dari saudara-saudara kita. Yang banyak masalah terjadi ini, hadirin, kita itu dengar saudara kita dari orang lain, tidak pernah dengar langsung dari orang itu, jadi masalah sebenarnya. Maka kata para ulama, isma' minhum la tasma'anhum, dengar langsung dari orangnya, jangan dengar dari orang lain tentang orang itu. Maka dengan berkumpulnya kita di sini, insya Allah akan membuat kita itu berbagi rasa, membuka hati, mencairkan suasana di dalam, sebagaimana yang diinginkan oleh Bapak Haji Junaidi tadi. Yang intinya itu, hadirin yang dirahmati Allah, sebaik apapun amal ibadah seseorang, tapi dia itu tidak baik kepada makhluk-makhluknya Allah, maka statusnya tidak baik. Maka harus ada keseimbangan. Ibadah yang sifatnya ritual kepada Allah dan ibadah yang sifatnya sosial, nah ini juga harus sebanding. Bahkan ada orang-orang yang ibadah ritualnya kurang bagus, tapi ibadah sosialnya bagus, tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ambil contoh hadirin, saya ambil contoh kita semua. Karena ini berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang para ulama mengatakan bahwa ibadah sosial, silaturahim, ibadah saling memaafkan, ibadah berbagi, sedekah dan lain sebagainya, ini lebih afdal ketimbang ibadah ritual. Jangan sebuah amalan apabila kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu wahai Rasulullah? Afsus salam bainakum, berbagi salam kepada di antara kalian. Artinya kita saling sapa, saling silaturahim. Ini amalan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat lain disebutkan 4, tadi 1 disebutkan 4. Yang pertama disebutkan memberikan makan bagi orang yang lapar, kemudian menyebarkan salam, kemudian bersilaturahim, kemudian sholat malam, sholat tahajud. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, dari 4 amalan yang diajarkan oleh Rasulullah ini, yang sifatnya ritual ada berapa? Saya ulang lagi ya, ini kayaknya mulai agak kurang fokus nih. Disebutkan ada 4 amalan ya, ada 4 amalan. Yang pertama memberikan makan bagi orang yang lapar. Yang kedua bersilaturahim. Yang ketiga menebar salam. Yang keempat sholat tahajud. Mana ibadah yang sifatnya ritual? 1 ya. Apa itu? Sholat malam. Kata Nabi, orang yang mengamalkan 4 ini, insya Allah masuk surga dengan selamat. Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian masuk surga selamat. Artinya apa? Tidak singgah neraka dulu, nggak ada transit, langsung surga. Bayangkan dari 4, 3 yang sifatnya sosial, cuma 1 yang sifatnya ritual. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada kisah hadirin yang dirahmati Allah.
dengan kisah ini, insya Allah saya tutup. Soalnya saya juga udah mulai habis suara nih. Iya. Jadi ada seseorang yang hidup di kota Mekah. Insya Allah jangan semuanya bisa pergi ke kota Mekah. Amin. Yang sudah pergi insya Allah pergi lagi. Amin. Di kota Mekah itu ada seorang pemuda. Orangnya biasa-biasa, sholatnya biasa-biasa, ibadahnya pokoknya serba biasa. Tapi subhanallah disebutkan bahwa ada seorang soleh mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mimpinya 3 kali. Mimpinya 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kepada orang tersebut. Orangnya biasa-biasa hadirin, sholatnya biasa-biasa. Beliau tinggal di Makkah, bahkan tidak pernah sholat di depan Ka'bah, tidak pernah ke Masjidil Haram. Artinya beliau tidak pernah haji, tidak pernah umroh. Padahal tinggalnya di mana? Di Makkah. Orangnya biasa-biasa. Orangnya sangat biasa dalam hal ibadah biasa. Tapi subhanallah orang soleh bermimpi Rasulullah SAW sebanyak 3 kali menyampaikan salam kepada orang ini. Ini orang soleh bingung. Saya harus cari orang ini. Dia tidak kenal. Pokoknya diajarkan sama Rasulullah, ini orangnya ini, namanya ini, tinggal di sini. Akhirnya orang itu pergi, orang soleh tersebut pergi mencari orang yang dikirimkan salam oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya 3 kali. Dan orang kalau mimpi Rasulullah, insya Allah yang dilihat itu benar-benar Rasulullah SAW. Tapi kalau jenengan mimpi saya, ya mungkin setan, mungkin saya juga mungkin. Tapi kalau Rasulullah tidak mungkin setan, pasti itu Rasulullah. Apalagi ini 3 kali mimpi Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini pergi di kampung tersebut dan bertanya kepada warga, kalian kenal Fulan bin Fulan? Iya, kami kenal. Kenapa? Saya mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Terus orang-orang kampung langsung bilang, wah ini orangnya nggak beres ini. Ini orangnya biasa-biasa. Kadang-kadang juga ya selengean lah kalau bahasa kita. Kurang rapi, kemudian ya sholatnya, ibadahnya juga kurang rapi. Bahkan dia tidak pernah pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat umroh di sana. Jadi orang-orang itu penilaiannya buruk sama orang ini. Tapi orang soleh ini berkata, Rasulullah SAW mengirimkan salam kepada orang tersebut. Bukan hanya itu, wabashirhu bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada orang itu bahwa dia adalah penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak merinding orang warga itu, kok bisa masuk surga di mana ini orang? Akhirnya bertemulah orang soleh ini dengan orang yang dikirimkan salam oleh Rasulullah SAW. Penampilannya biasa, tidak pakai baju koko, tidak pakai sarung, tidak pakai sorban seperti saya, biasa. Pakai kaos, pakai celana biasa. Tapi dapat salam dari Rasulullah SAW, diberikan kabar gembira masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya, kamu ini punya amalan apa? Saya amalannya sedikit. Saya sholatnya ya sholat 5 waktu, tidak ada sunnah-sunnahnya. Ya puasa hanya puasa Ramadan. Saya belum haji, belum umroh. Padahal saya tinggal di Mekah. Di Mekah, kalau kita di Jogja jauh mungkin biaya dipikirkan. Daftar tahun ini mungkin 30 tahun lagi baru berangkat. Tapi ini di Mekah. Di Mekah tidak tergerak hatinya untuk sholat di Masjidil Haram. Dan subhanallah, orang soleh ini berkata, coba kamu ingat-ingat lagi apa amalan yang kamu amalkan secara istiqomah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah hadirin yang dirahmati Allah, orang ini ingat-ingat, kemudian dia berkata, oh iya saya punya satu yang saya lakukan, tapi sebenarnya saya lakukan ini hal biasa. Apa itu? Saya punya tetangga saya ini meninggal dunia.
kemudian dia meninggalkan anak dan istri. Saya langsung iba hati saya kasihan dengan istri orang tersebut. Maka di hari tetangga saya itu meninggal, saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagi gaji saya menjadi dua, setengah untuk keluarga saya dan setengah untuk si janda serta anak-anaknya. Cuma itu kata beliau, itu amalan yang saya lakukan. Saya coba bagi gaji ya, kalau misalnya UMR 4 juta, 2 juta buat saya, 2 juta buat si janda. Itu yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Katanya alhamdulillah berkat itu anak-anaknya bisa sekolah, bahkan ada yang sudah kuliah. Dan subhanallah, inilah ternyata amalan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang kita itu menyepelekan hal-hal yang sifatnya sosial. Kita fokus ibadah, ternyata kita sosialnya buruk. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, berangkat dari kisah ini, maka kita sama-sama menumbuhkan rasa terhadap sesama. Kita itu kalau ingin berbuat baik kepada sesama, niat saja itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sudah berbuat, apalagi kepada saudara-saudara kita, insya Allah pasti akan diberikan hadiah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harapkan insya Allah melalui majelis ini kita semuanya bisa saling membuka diri satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, dan mudah-mudahan kita berharap melalui majelis ini kita dapat keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar kita kepada orang-orang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita salam-salaman satu sama lain, kita musafahah, saling meminta maaf satu sama lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, khususnya amal ibadah para pengurus, kemudian para jamaah Masjid Quwwatul Islam, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya yang ada di bulan Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kepada seluruh hadirin jamaah, keluarga Banjari, dan juga seluruh keluarga besar Masjid Quwwatul Islam, mudah-mudahan makin solid, makin dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masjid ini dengan tulus kita berdoa bisa menjadi benar-benar kekuatan umat Islam untuk muslimin di Yogyakarta ini. Sebagaimana namanya Quwwatul Islam, mudah-mudahan ini bisa menjadi benar-benar kekuatan umat muslimin yang ada di Yogyakarta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berkah, yang manfaat, yang lancar. Dan mudah-mudahan apabila kita sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandang wajah kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam alam kubur kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surganya Allah tanpa azab dan tanpa hisab. Amin. Bi sayyidi waladi adna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma wa la
المختومة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل جميع حسناتنا في رمضان. اللهم أعيده اللهم علينا رمضان بعد رمضان، سنين بعد سنين، وعواما بعد عوام، على ما يرضي ربنا ويرضى، على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا الله يا رب العالمين، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها بحسن الخاتمة، بعد عمر طويل بالصحة والعافية والاستقامة في العبادة وعلى ما نوى ودعا بأسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan Allah, mudah-mudahan dengan tausiah Bapak kita Ustaz, dan kebetulan juga ini Abaib langsung turun dari Nabi Muhammad SAW dengan marga beliau Al-Jupri, itu sudah terkenal di mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih banyak tausiahnya Pak Ustaz. Ini juga kebetulan ada hadir sesepuh kita di sini, itu Pak Buhari, Pak, itu paling senior kita, itu kebetulan beliau ini kebetulan juga datang Pak Ketua Kerumunan Banjar, untuk Pak Nurjidin Ibus, itu datang, beliau berdampingan dulu. Kemudian kami juga ada punya ilmuwan Pak, sebenarnya itu Profesor kita, ini Pak Firman, itu kita tokoh kita di Banjar ini ada ilmuwan-ilmuwannya juga Pak, ya. Dan ini terselenggara juga dengan bantuan admin kita, ya. Tadi Bapak sudah sebutkan Pak Ustadz kita Lutfi. Ini terselenggaranya acara pada hari ini, ditambah dengan dorongan yang sangat luar biasa dari Ketua Yayasan kita Bapak Haji Arifin. Itu Pak, alhamdulillah semuanya di sini tokoh-tokoh kita pada hadir, ya. Nah, kalau pemudanya tadi pembawa acaranya itu Pak. Ini mudah-mudahan dengan adanya ini sebentar lagi insya Allah ada hidangan dari kita di sini yang disponsori oleh Pak Haji Arifin. Jadi bukan Joko Karyan aja punya sponsor, tapi juga punya gitu. Jadi itulah barangkali ya, mudah-mudahan sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Jadi jangan pulang dulu. Sekarang tolong dinikmati dulu snacknya. Tolong itu hidangan yang disiapkan tolong dikeluarkan Pak, supaya dibagikan. Kalau selama nanti bubar Pak, hilang Pak. Iya, itu pengalaman saya begitu Pak. Iya, begitu salaman hilang keluar Pak. Jadi tolong hidangannya dulu Pak. Jadi supaya jangan keluar ini salaman nanti langsung pulang Pak, sudah Pak. Iya. Begitu Pak, mohon maaf Pak Ustaz Ijun, sedikit ini pengalaman saya sebagai orang tua, ya. Kebetulan sudah 76 tahun ini Pak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ini bagikan dia, tolong dibagikan Pak. Sambil dinikmati Pak, tadi hidangan yang snacknya Pak. Ibu-ibu di sana juga tolong dinikmati ibu-ibu. Ini guru silat kami Pak, ini Pak. Lupa saya menyebutkan. Ini silat Banjar Pak, ini Pak. Iya, jadi ilmu bela diri dari Banjarmasin. Prof, ini Prof, kita punya Prof. Iya. Ini bela diri beliau ini Pak, khusus. Alhamdulillah.
Barangkali kalau ada yang mau disampaikan di sini, Pak, adakah yang mau disampaikan sama Habaib kita? Insya Allah kita udah ketemu Habaib kita ini barokah semuanya. Amin. Karena ini langsung turunan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Mari Pak, silakan dinikmati Pak. Ayo Pak. Syukran kasir Habib Saleh Abdurrahman Al-Jufri atas tausiahnya, semoga selalu menambahkan keimanan ketakwaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dapat menyimpulkan sedikit dari beliau mengenai pentingnya hablum minallah, alhamdulillah suatu keseimbangan antara hubungan spiritual dan sosial. Dan yang paling mungkin ada pepatah mengatakan ada khairul umuri awsatuha, sebagai perbuatan itu adalah yang tengah-tengah. Dan alhamdulillah oleh Al-Habib dilanjutkan dengan doa yang sangat mulia untuk memasuki acara berikutnya, yaitu adalah acara penutup. Kami atas nama pembawa acara dan segenap panitia memohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.